Yang kami hormati Bapak Sahid Susilo Nugroho, yang kami kasihi rekan kelas MBA 78A Kampus FEB UGM Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah Marketing Management yang beranggotakan Retno Ramadhani, Rizky Hilmi, Silviana Nastiti, Taufik Hidayat, Trina Simbong, dan saya sendiri Veronica Swasti akan membahas salah satu artikel dari International Journal of Information Management mengenai Why Do People Use Gamification Services. Selain itu, kami juga akan membahas penerapan gamifikasi oleh salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, Shopee. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai alasan mengapa para konsumen menyukai penggunaan gamifikasi, kami akan memberikan definisi dari gamifikasi. Gamifikasi mengacu pada teknologi yang mencoba untuk mempromosikan motivasi intrinsik terhadap berbagai kegiatan dengan menggunakan beberapa karakteristik desain untuk permainan. Beberapa elemen khas dalam gamifikasi meliputi adanya poin, papan peringkat, pencapaian, feedback, adanya tujuan, dan juga narasi yang jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi semakin dimanfaatkan untuk memotivasi dan mendukung orang-orang menuju berbagai perilaku yang bermanfaat baik secara individu maupun kolektif. Gamifikasi adalah salah satu perkembangan yang paling populer di bidang ini. Sudah banyak penelitian yang membahas mengenai gamifikasi, namun baru sedikit yang memberikan bukti empiris tentang motivasi apakah yang benar-benar akan memprediksi mengapa orang menggunakan layanan gamifikasi, serta apa yang menentukan sikap mereka terhadap penggunaan gamifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada motivasi penggunaan gamifikasi berdasarkan 3 pendekatan, yaitu adalah utilitarian, hedonisme, dan juga manfaat sosial. Penelitian ini juga menguji ketiga komponen tersebut dengan niat penggunaan berkelanjutan serta sikap atau attitude terhadap gamifikasi. Adaptasi teknologi gamifikasi dibedakan menjadi layanan dan sistem yang didasarkan kegunaan serta manfaatnya. Layanan yang bertujuan untuk memenuhi tujuan di luar kegunaan layanan itu sendiri disebut utilitarian. Sementara layanan yang digunakan untuk tujuan hiburan demi menggunakan layanan itu sendiri disebut hedonik. Manfaat gamifikasi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah utilitarian yang dioperasionalkan sebagai kegunaan dan juga kemudahan penggunaan. Yang kedua adalah hedonis yang dioperasionalkan sebagai kenikmatan dan juga kesenangan. Yang ketiga adalah sosial yang dioperasionalkan sebagai pengakuan dan juga pengaruh sosial. Berikut adalah beberapa hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama, aspek utilitarian. Utilitas yang dirasakan pada sistem yang dioperasionalkan sebagai usefulness dan kemudahan yang dirasakan mengacu pada sejauh mana sistem tersebut dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan menurut pandangan hedonik, usefulness dan kemudahan menjadi hal yang kurang penting. Namun, karena sistem gamifikasi mengandung dimensi utilitarian dan juga hedonic design, maka usefulness system dan juga kemudahan, serta sikap dan niat penggunaan menjadi aspek penting yang saling berkaitan. Yang kedua adalah aspek hedonik. Aspek hedonik yang berkaitan dengan penggunaan teknologi menjadi pengalaman yang abstrak atas enjoyment yang dirasakan. Hal tersebut mengacu pada sejauh mana penggunaan sistem dianggap menjadi hal yang menyenangkan. Terdapat asumsi bahwa enjoyment secara positif mempengaruhi penggunaan. Selain enjoyment, gamifikasi juga sering diklaim untuk membuat penggunaan sistem yang menyenangkan atau playful. Yang ketiga adalah aspek sosial. Teknologi umumnya dioperasionalkan sebagai pengaruh sosial. Dalam konteks gamifikasi, pengaruh sosial dapat diharapkan menjadi faktor penting yang mempengaruhi sikap dan juga niat penggunaan. Sikap sosial interaksi menciptakan sense of recognition yang mengacu pada persepsi yang diterima pengguna mengenai perilaku mereka. Akibatnya, layanan ini berpotensi ketika menghasilkan sense of recognition sehingga mempengaruhi sikap pengguna terhadap layanan. Hipotesis keempat adalah yang berkaitan dengan attitude. Attitude terhadap penggunaan layanan mengacu pada keseluruhan penggunaan sistem, baik yang menguntungkan ataupun tidak. Pada penelitian sebelumnya, hubungan yang kuat antara sikap dan continued use telah dibuktikan. Oleh karena itu, dalam konteks gamifikasi, terdapat dugaan kesamaan antara attitude dan juga continued use. Selanjutnya adalah metode penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner. Responden dari penelitian ini adalah pengguna aplikasi kebugaran online, Fitocracy, yang menggunakan pelayanan gamifikasi. Fitocracy akan mencatat detail progres kebugaran dari pengguna aplikasi ke dalam sistem. Kemudian, gamifikasi diterapkan melalui pemberian poin kepada users setiap mereka melakukan aktivitas kebugaran. Nilai poin didasarkan pada detail pengulangan aktivitas, jumlah beban,
waktu, dan juga intensitas yang disediakan oleh pengguna. Survei dilakukan dengan memposting deskripsi penelitian dan juga tautan survei dalam forum diskusi khusus pengguna Fitocracy. Survei dilakukan selama 3 bulan, di mana 200 tanggapan dicatat, dan juga pada akhirnya responden akan diikut sertakan dalam undian berhadiah sertifikat Amazon senilai $50. Berikut merupakan isi dari susunan kuesioner penelitian yang disebarkan ke pengguna Fitocracy yang terdiri dari 8 variabel: attitude, continued use intention, enjoyment, ease of use, playfulness, usefulness, variable recognition, dan juga social influence. Setiap variabel terdiri dari beberapa item, dan setiap variabel dihitung dengan Likert scale dari skala 1 sampai 7, yaitu adalah strongly disagree sampai strongly agree. Pengujian model dilakukan melalui Partially Square Structural Equation Modeling atau PLS-SEM berbasis komponen, sehingga data diuji secara non-parametrik tanpa asumsi yang membatasi tentang distribusi data. Tabel 3 memperlihatkan hasil dari validitas konvergensi dan juga diskriminan. Validitas konvergensi dinilai berdasarkan 3 metrik. Yang pertama adalah Average Variance Extracted atau AVE, yang kedua adalah Composite Reliability atau CR, dan yang ketiga adalah Cronbach Alpha. Hasil validitas konvergensi menunjukkan bahwa seluruh komponen dinilai valid karena melebihi ambang batas, yaitu adalah AVE melebihi 0,5, sementara CR dan alpha melebihi 0,7. Selain validitas konvergensi, tabel 3 juga menunjukkan validitas diskriminan yang membandingkan akar kuadrat dari AVE setiap komponen terhadap semua korelasi antar komponen tersebut dengan komponen lain. Tidak adanya korelasi yang melebihi angka 0,9 mengindikasi bahwa tidak ada interkorelasi antar komponen yang ada di dalam survei. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji validitas dan juga reliabilitas diskriminan dapat diterima. Selain itu, hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tidak ada multicolinearity antar variabel independen. Berikut merupakan hasil uji hipotesis. Pada tingkat signifikansi alpha 1%, variabel usefulness dari utilitarian approach serta variabel recognition dan social influence berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku gamifikasi. Pada tingkat signifikansi yang sama, yaitu alpha 1%, variabel enjoyment dari hedonic approach memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemakaian yang berkelanjutan. Sementara variabel ease of use dari utilitarian approach juga memiliki pengaruh positif dan signifikan pada level alpha 10%. Uji hipotesis ini juga menunjukkan bahwa pada level signifikansi 5%, variabel attitude berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemakaian yang berkelanjutan. Sementara dengan menggunakan variabel attitude sebagai pemediasi, komponen ease of use dan playfulness berpengaruh secara tidak langsung terhadap pemakaian yang berkelanjutan. Secara ringkas, hasil path analysis mengindikasi bahwa variabel usefulness, recognition, dan juga social influence berpengaruh langsung terhadap variabel attitude yang mengacu pada penggunaan manfaat utilitarian. Selain itu, variabel ease of use dan enjoyment berpengaruh langsung terhadap variabel continued use, namun variabel usefulness dan playfulness berpengaruh secara tidak langsung dengan variabel continued use dan harus dimediasi oleh variabel attitude. Dan yang terakhir, variabel attitude berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel continued use. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa gamifikasi sangat dipengaruhi oleh aspek utilitarian dan juga hedonisme, di mana utilitarian lebih mengacu pada extrinsic motivation dan hedonisme cenderung mengacu pada intrinsic motivation. Terletak di antara intrinsic dan extrinsically motivated behavior, gamifikasi berada di antara kedua polar tersebut. Ketika motivasi seseorang lebih cenderung kepada afeksi dan juga non-calculating enjoyment, gamifikasi lebih berpengaruh terhadap continued use dan juga hedonisme intrinsik. Sementara apabila motivasi lebih mengarah kepada kognitif dan juga utility-seeking behavior, attitude menjadi variabel pemediasi terhadap sistem gamifikasi. Kami akan menjelaskan salah satu penerapan gamifikasi yang berhasil oleh Shopee Indonesia. Shopee telah melakukan banyak hal dalam upaya bersaing di Indonesia untuk meningkatkan customer engagement, salah satunya melalui strategi gamifikasi. Mantan Country Brand Manager Shopee Indonesia, Reski Yanwar, menyatakan bahwa inovasi gamifikasi merupakan strategi Shopee untuk melakukan engagement dengan para penggunanya
agar mereka lebih aktif dalam menggunakan platform Shopee. Fitur gamifikasi yang sudah dirilis oleh Shopee Indonesia memiliki banyak variasi. Di antaranya Goyang Shopee, Shopee Ingat-Ingat, Shopee Lucky Price, dan juga Shopee Tanam. Monica Wijaya selaku Product Manager Shopee Indonesia dalam kegiatan webinar Shopee bertema How Shopee In-App Games Engage Its User pada tahun 2020 menyampaikan bahwa alasan Shopee menerapkan gamifikasi dalam strategi pemasarannya adalah karena melihat perubahan pola perilaku konsumen milenial yang sangat senang bermain game online. Sehingga strategi gamifikasi dirasa sangat cocok untuk target konsumen milenial Shopee. Fitur gamifikasi versi Shopee Tanam pertama kali diluncurkan pada tahun 2019. Dalam permainan ini, pengguna diajak untuk menanam bibit buah-buahan yang diinginkan dan menyiramnya secara rutin hingga buah tersebut siap untuk dipanen. Setelah berhasil dipanen, pengguna akan mendapatkan hadiah berupa hasil panen yang telah ditanam. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Snapchart pada tahun 2020 mengenai perilaku belanja online dalam Ramadan dan Hari Raya Lebaran selama pandemi COVID-19, fitur Shopee Tanam menempati daftar teratas sebagai fitur yang paling dikenal dan paling disukai oleh konsumen, yakni sebesar 49%. Selanjutnya, hasil dari implementasi gamifikasi yang dilakukan oleh Shopee, jika dilihat dari besaran jumlah pencarian terhadap Shopee Indonesia dan dikomparasikan dengan kompetitor terdekatnya, yaitu adalah Tokopedia, menunjukkan hasil jika Shopee semenjak akhir tahun 2018 telah mengalahkan Tokopedia, setidaknya pada aspek pencarian data melalui Google Search Engine. Hasil riset dari iPrice pada kuartal 3 tahun 2019 menunjukkan jika Shopee merupakan mobile e-commerce shopping apps dengan jumlah pengguna bulanan aktif tertinggi di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Begitu juga pada aspek total download, Shopee menempati posisi pertama e-commerce shopping apps dengan total unduhan terbanyak hingga kuartal 3 tahun 2019. Setidaknya hingga tahun 2019, strategi gamifikasi yang dilakukan oleh Shopee telah menarik perhatian para konsumen, sehingga memberikan customer experience yang unik untuk para pelanggannya. Efeknya, jumlah pengguna aktif layanan Shopee di Indonesia terus terjaga dari waktu ke waktu, bahkan cenderung mengalami pertumbuhan. Berikut merupakan studi empiris mengenai gamifikasi Shopee Tanam yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Padjadjaran Indonesia. Apabila dikaitkan dengan artikel acuan utama mengenai pengaruh gamifikasi terhadap attitude dan juga continued use, gamifikasi yang dilakukan oleh Shopee Tanam memiliki penilaian yang baik dari konsumen. Tabel 1 menjelaskan bahwa melalui 6 dimensi penilaian, yaitu adalah social interaction, sense of control, goals, progress tracking, rewards, dan juga prompts, akan berpengaruh positif terhadap attitude gamifikasi. Sementara apabila dilihat dari variabel customer engagement, tabel 2 menjelaskan bahwa melalui 5 dimensi penilaian, yaitu adalah antusiasme, attention, absorption, interaction, dan juga identification, memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap keterikatan gamifikasi, sehingga terjadi pemakaian yang berulang terhadap fitur Shopee Tanam. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.